Kenapa bahas Edis terus Lai? Kan Edis kan diam aja, dia nggak mau tanggapin Lai gitu. Kok Lai berkuar-kuar terus gitu kan? Ya nggak salah dong, namanya juga dunia maya. Mana ada larangan? Dilarang bicara tentang Edis. Pasal berapa? يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya kembali akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantamnya Rudy Hanes ya dengan herdernya si Edis. Seperti biasa ya, berujung dengan tragis ya. Tapi sayang di report dia, si Rudy Hanesnya itu ya, karena herdernya Edis ini banyak. Jadi main report akhirnya tenggelam gitu aja, channelnya, komalnya si Rudy, terkecuali kalau di YouTube, nah itu sampai 2 hari 2 malam pun tak akan bisa di report ya. Tapi ini karena di TikTok jadi ya sekejap hancur, sekejap rontok gitu ya, karena diserang ramai-ramai. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Salam dari sang berdebater ya. Berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Ya, kawan-kawan semua silakan kalian persiapkan bantahan-bantahan untuk saya ya. Baik terhadap Sob Katul Bekatul, maupun Edis, maupun si Botak Tron, Agatha Botox ya, dan lain sebagainya. Itu adalah hak kalian yang harus kalian pergunakan sebaik mungkin. Malam ini kita berbincang. Kalian gak usah takut, meskipun dulu kalian mengagumi aku, sekarang kalian tidak mengagumi aku, ya gak masalah, ya gak usah terlalu dilebih-lebihkan, dibesar-besarkan, gak usah ya. Gak usah takut, slow aja. Aku nih orangnya santai ya, gak pala ada dendam, gak pala ada ini ya, cuman ya hak jawab selalu ada, jangan kalian mau matikan hak jawab orang. Itu juga gak baik ya. Oke, sebentar ini ku tarik dulu. Iya, hajarlah sang debater, salve. Iya, kita akan hajar. Ya, judul yang saya ambil adalah, ya, apa tadi judulnya aku lupa. Ya, apakah si Edis dan Sob Katul itu berjodoh, cocok nggak kira-kira ya? Apa judulnya aku buat di YouTube dan Facebook semuanya? Tunggu lihat dulu kawan. Jadi lupa aku apa ya? Apakah Edis dan Sob Katul akan berjodoh? Cocok kayaknya judul itu ya. Apakah Sopiatul dan Edis akan berjodoh? Hal ini saya dapat tadi sore. Kenapa saya dapat tadi sore? Ada benarnya ucapan si Bapak Slow Respon itu ya. Begini kawan. Sopiatul pernah membuat kesaksian bahwa dia sudah datang ke gereja-gereja untuk mendirikan rumah apologet. Ternyata nggak laku, nggak ada yang memberi donasi untuk mereka ya. Kemudian datanglah Edis ke Amerika. Ternyata bertemulah dengan Sob Katul Bekatul teman-teman. Setelah mereka bertemu, terjadi yang namanya dialog. Maka terjadilah juga yang namanya mereka mau mendirikan rumah apologet itu ya. Nah, di situ saya lihat kawan, ada kerjasama yang unik antara Sob Katul Bekatul teman-teman dengan Edis Sidabutar. Dan saya pikir mereka ini cocok ya. Sob Katul ya lumayan lah, cantik ya. Terus Edis juga ya, kalau dia harus pakai kacamata terus. Kalau nggak pakai kacamata kelihatan kayak orang idiot ya. Jadi harus pakai kacamata. Nah ganteng lah kita bilangnya. Kayak kopi susu, yang satu botar, yang satu menggulap. Nah kawan-kawan, banyak hal baru saya pelajari dan pahami. Kayaknya orang dua ini memang kerjasama yang berat ya.
Ini praduga saya ya. Saya bilang karena judulnya apa? Mereka cocok sepertinya ya. Ya mudah-mudahan mereka berjodoh dan bisa melangsungkan ya hidup yang yang apa ya, yang berumah tangga atau apalah dengan sop katul bekatul teman-teman tul. Kalau si Edis jalur pelariannya aku sudah tahu ya. Dia tidak langsung ke Amerika tapi melalui Meksiko. Dari Meksiko baru masuk dia ke Amerika dan semuanya memang didukung oleh Henry Tarigan. Bapak yang tadi sore punya rekamannya ya. Jadi tidak usahlah kalian bilang begini begono begini, udahlah itu biasa. Semakin kalian buat ya, semakin apa? Banyak orang yang membongkar ya, dan kalian kira semua orang di Amerika suka sama orang ini, enggak ya. Nah, apakah mereka memiliki kecocokan? Wah, cocok sekali kawan. Sob katul bekatul teman-teman tuh sudah nginjak-nginjak Al-Quran. Edis ditambah Edis. Jadi mereka ini kalau nggak menghujat, tidak akan jadi nanti rumah apologet itu. Maka mereka ini mati-matian untuk menghujat agar rumah apologet itu jadi. Jadi rumah apologet ini didirikan atas dasar hujatan terhadap Islam, ya. Maka jadilah rumah apologet. Nah, inilah yang sangat-sangat mengerikan ya kawan-kawan ya. Ternyata untuk membangun seperti itu gampang. Kalian hujat-hujat aja lah Islam itu, kalian akan didonasikan. Nggak percaya kalian cobalah. Kalau kalian mau di Indonesia aja ya, kalian akan dikasih uang banyak itu. Ya, nah, tapi begitu mereka nanti tak menghujat, orang akan berhenti membantu mereka untuk donasi. Ya, contohnya Udin Cekiti. Udin itu sudah tak terkenal lagi, tidak seperti dulu pertama-tama dia ke Amerika. Maka Udin Cekiti sekarang sudah mulai mewek, sudah mulai letoy, ya. Apalagi semenjak skandal Udin Cekiti mau menikah dengan ibu yang kemarin itu. Jadi pendeta-pendeta di Indonesia kan belum pada tahu itu. Mereka mulai terkuat tahun 2024 kalau nggak salah ya. Dan itu sudah menyebar di Indonesia foto-foto itu. Itu belum berapa kawan, ada lagi fotonya yang lainnya. Macam lah itu, banyak ya. Jadi dari situ kita sudah dapat ngambil sebuah rangkaian cerita ya, bahwa Edis dari Indonesia dibayar Sob Katul, sampai di sana Edis bekerja untuk Sob Katul. Maka pekerjaannya itu adalah misi mereka mendirikan rumah apologet ya. Cuman yang saya herankan terhadap herder-herder ini lucu kawan. Ketika tuan mereka memungut donasi, mereka bilang itu nggak mungut donasi. Lucu kan? Nah, ketika saya terang-terangan, ayo, bantu kalian ya donasi untuk bangun gereja, dan gerejanya ada ya. Per hari saya buat laporannya, yang masuk sekian, ya. Nah, besoknya saya buat ini untuk beli ini. Itu ada laporannya kawan. Bisa mereka katakan saya penipu. Sementara, ya, Sob Katul dan mungkin pacaran mereka ini dengan Edis tipu ya, saya nggak tahu ya. Bisa jadi nih, ini praduga saya mereka ini sedang menjalin asmara. Karena di mana Edis dipojokkan orang di tempat kekristenan, di situ Sob Katul bekatul teman-teman itu hadir. Ya. Nah, ini cocok, ini duet. Kalau menurut kalian gimana? Ayo coba ketik-ketik dulu. Kalian kira-kira setuju nggak ya, agar Sob Katul bekatul dengan Edis Cekiti, Edis tipu. Jangan sama Udin Cekiti. Udin Cekiti itu udah gini tuh, ya ada tua. Itu Agatha yang bilang ya, bahwa Sopiatul ada main mata dengan Udin Cekiti. Kan ada videonya itu kan. Dibukanya WA seseorang yang berisikan bahwa Sob Katul bekatul teman-teman tul lagi ada main mata dengan Udin Cekiti. Ada itu ya. Tapi saya nggak memikirkan itulah. Itu nggak mungkin lah si tua bangka itu begitu ya. Karena ntar lagi dia itu akan pening sendiri loh. Siapa ini? Udin Cekiti ya. Penipu teriak penipu kamu Rut. Saya nggak pernah menipu orang. Sampai hari ini si mata hantu, si mata B2 berusaha mencari saya bukti penipu. Tapi sampai hari ini tidak bisa dia temukan kawan. Sama juga dengan herder-herder si Edis tipu. Mereka berusaha mencari bukti saya menipu. Sampai hari ini juga nggak ketemu kawan. Ada apa sebenarnya? Kan gitulah kita bertanya ya. Cobalah kalian amati baik-baik. Ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Paham nggak maksud saya? Ya. Nah, kalau kalian sudah paham, yang terjadi adalah di Facebook dibilang saya penipu,
Di YouTube dikatakan saya penipu, di TikTok saya dikatakan penipu. Namun ketika ditanya tipuannya mana, nggak ada yang bisa menunjukkan satu pun. Mulai dari rumah anak terang, ada, ini rumahnya ada. Menipu itu definisinya apa? Paham ya? Mana gereja? Ada. Saya sudah live tadi siang, apalagi? Nah, mana apa? Donasi untuk Rudi Simamora ada. Dan sudah saya gunakan untuk menolong kasus hukumnya. Jadi tipuan itu di mana? Sampai hari ini saya nggak tahu. Kalau ada yang bisa menunjukkan, tunjukkanlah. Mumpung saya live begini dan aktif ya, silakan kalian permalukan saya. Nah, inilah enaknya sama sang debater. Ya. Silakan permalukan saya. Nanti saya akan apa? Sebentar dulu. Bentar ya. Ya. Silakan kalian permalukan saya. Kalian saya beri kesempatan seluas-luasnya. Tapi dengan catatan, oh mau si Francisca datang, boleh. Saya akan bergantian kita bicara ya. Misalnya Francisca datang nih. Kau penipu, kau usir kami dari gereja katanya. Kami itu siapa? Kalian berdua. Pantas. Wajar kalian kusir, ku bilang ya. Karena kalian selalu mencari gara-gara. Waktu kami mau apa kawan? Mau masuki gedung itu pertama sekali. Kami kan sudah sepakat mau ada makan-makan. Tiba-tiba ada namanya Bapak Tampu Bolon mengasih 5 kilogram ikan mas. Jadi dikasihlah uang 500.000. Oleh Francisca dikasih uang ini 100.000 kepada Ibu Gembala. Lantas Ibu Gembala nanya istriku, apakah uang yang sisanya kan 400.000 lagi sudah dikasihkan oleh apa? Francisca? Belum, kata istriku. Tolong minta itu Bu Ruth, kok istriku disuruh? Karena istriku bendahara. Nah yang anehnya si Francisca ini bukan bendahara kawan. Bukan juga panitia. Tapi bisa-bisa dia memungut uang ini 500.000, 100.000 dikasih sama istriku. Sama Ibu Gembala kasih sama istriku 100.000 ya. Nah karena ribut kawan, karena jadi mau kelahi kawan. Oh mau ditelannya istriku, kulihat-lihat kunci-inci dari gereja kan. Mau ditengkarnya, aku bilang jangan main-main, aku bilang. Kutitip kan. Akhirnya ditransfernya yang 400 itu. Alasan dia 400 itu untuk beli bumbu-bumbu. Sama untuk apa ya, saya nggak tahu ya, upah memasak atau gimana ya. Kira-kira gitu ya. Jadi itulah yang terjadi kawannya. Nah, hanya kemas saja kawan. Bisa ada problem di situ. Padahal sampai datangnya aku. Cobalah kau di. Kalau kau begini Bogono, apa yang kau lakukan? Ya, aku kasihkan uang itu. Ngapain ribut? Aku bilang. Orang juga bukan uang tante. Aku bilang ya. Ya, sudah ada X. Kurang 1 X-nya lagi. Halo, selamat malam XX. Silakan berbicara, kita bergantian karena nanti doubling. Silakan. Iya, selamat malam Bang. Silakan. Ini mau tanya, Abang kan sudah minta maaf sama Bang Edis. Tanggapan Bang Edis bagaimana Bang tentang maafnya Abang? Apa sudah terima atau bagaimana Bang? Ya, Silakan Bang. matikan mic-nya biar jangan doubling ya. Edis itu kan aku bilang orangnya angkuh. Saya 4 kali mengajak dia berdamai sejak pertama kasus itu kan. Kan belum saya bongkar loh datanya itu. Saya bilang, Dis, gak ada niat kau berdamai. Selalu saya bilang itu. Keras dia. Karena dia merasa di Amerika nggak tersentuh, dia bla 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 bla. Akhirnya itulah saya kasih data itu satu persatu. Sekarang saya sudah minta maaf. Ini karena desakan daripada katanya mengaku orang-orang Kristen. Di roomnya si Pendi Aceh. Udahlah bang, abang kan sudah senior, abang kan begini Bogono, Tuhan nanti begini. Aku ikutilah kata mereka. Tujuannya apa? Aku tahu banyak ini orang Kristen itu merasa terluka. Ya udah, aku mengalah. Ya, aku bilang, saya minta maaf Dis atas apa yang terjadi bla 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 panjang ya. Ya, sesuai perjanjian kami, aku hanya ngasih waktu 7 hari. Kalau si Edis minta maaf, saya bilang gak usah pala minta maaf. Cukup dia mengatakan buat di videonya, oke, saya tahu kemarin saya keliru. Biarlah urusan donasi Rudi Anak Batak itu nanti diselesaikan antara Rudi Yohanes dan Rudi Anak Batak. Gitu aja, nggak usah dibilang maaf ya Bang Rudi, nggak perlu.
Saya sudah menganggap itu sudah sebuah maaf ya. Mana tahu dia merasa dia sudah paling besar, paling hebat, malu dong kalau minta maaf. Kalau saya orangnya tidak pernah malu, saya minta maaf. Padahal lebih besar saya dari si Edis. Dalam hal apapun saya lebih besar. Edis itu kan terkenalnya sekarang. Saya terkenal dari 2008, diakui si Edis itu. Bahkan si Edis pernah masuk mengemis-ngemis di tempat saya untuk diorbitkan. Ada videonya. Ya, dan saya orbitkan, begitu kasihnya saya sama dia. Dis, jangan pakai namamu panjang-panjang, pendekkan aja. Begini bogono begini. Tapi sekarang apa? Ya, seperti kacang lupa pada kulitnya aja. Bahkan dia sempat tidak mengenal saya. Siapa namanya itu? Kalau nggak salah Rudi Yohanes ya katanya, gitu ya. Jadi ya sampai hari ini belum ada, ya biarkan sajalah. Silakan. Iya, mungkin tadi Bang Rudi bilang itu saya itu yang di room Abang Pendi itu, mungkin Abang Rudi sudah lupa saya itu yang minta tolong sama Abang Pendi itu yang untuk mendamaikan. Tapi menurut saya itu Abang Edis juga ya seperti yang Abang Rudi bicara, saya setuju. Itu karena mungkin sudah di atas angin ya, begitu. Sangat susah. Ya. Tidak apa-apa. Oke, begitu aja Pak. Tidak apa-apa. Iya, tetap semangat Bang. Tuhan berkati Bang. Oke. Tetap semangat Bang. Siap. Terima kasih. Iya. Amin. Ya, tadi sore banyak yang mendukung saya ya. Hanya 2 yang herder dari kandang ya. RP 100.000 untuk beli terong untuk Alex. Kenapa ini Leo Pama? Ya. Ini Melodi udah. Arudi gak usah saling menyerang. Saya tidak pernah menyerang. Kan mereka bertanya, aku jawab lah, lawak-lawak aja kalian nih. Dewa Laut. Wah, datang Dewa nih. Halo Dewa Laut, selamat malam. Halo? Halo? Masih putar-putar ya, sabar. Ini sulit. Sinyal sulit ya. Masih putar-putar terus. Mungkin karena di laut itu, jadi sulit ya. Nggak tersambung. Nanti naik lagi. Oke, ini ada pejabat Konoha. Ya, silakan pejabat. Pejabat tuh banyak, apa yang peranakan Jawa Batak bisa juga. Silakan pejabat, kami dengarkan. Ya, halo, selamat malam Abang, shalom. Selamat malam, shalom, silakan kami dengarkan. Ya Bang, perkenalkan saya Fandi, saya dari Manado. Kalau boleh tahu ini konteks percakapan kita apa Bang? Konteks percakapan kita ini kita mendoakan agar sop katul bekatul bisa jodohan dengan Edis Tipu. Cocok itu, biar mereka nanti mendiami rumah apologet dan beranak cucu di sana. Oke Bang. Oke Bang, kalau begitu saya punya satu pertanyaan aja Bang. Siap, silakan. Kalau seandainya Abang diposisikan harus memilih Bang, memilih Abang Edis atau memilih musuhnya Abang Edis, Abang pilih yang mana? Sesuai pepatah kuno mengatakan begini, lebih baik kita duduk satu meja dengan musuh daripada duduk satu meja dengan pengkhianat. Jadi saya akan memilih saya duduk dengan musuh. Karena saya tahu dia musuh saya. Maka saya akan selalu berhati-hati. Tapi si Edis ini kan pengkhianat. Dibongkar-bongkarnya saya dan Rusma Mora segala macamnya. Itu berbahaya saya duduk satu meja dengan dia. Dulu kan saya satu meja duduk dengan dia. Saya nasihati dia, saya ajari dia, saya orbitkan dia, ditikamnya juga dari belakang kan. Silakan. Oke Bang, paham. Tapi sedih juga sih kita sebagai
orang yang sama-sama punya keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus melihat Abang Rudi sama Bang Edis bentrok sampai kayak gini. Kalau misalkan Abang ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah Abang sama Bang Edis, Abang boleh kasih saran apa enggak? Supaya Abang Edis itu bisa Abang Rudi terima lagi sebagai kawan, sebagai teman seiman, tanpa lagi ada permusuhan atau hal-hal yang tidak baik lah. Karena itu kan juga demi kita, Bang. Kan juga artinya supaya iman Ya. kita tidak diolok-olok oleh Ya. seberang sana. Pertanyaanmu cukup bagus sekali. Apa saran? Saran saya kan sudah saya bilang, dia cukup mengatakan, ya saya selama ini keliru ya, terlalu mencampuri urusan Rudi Yohanes dan Rudi Simomora. Harapan saya biarlah mereka yang menyelesaikan berdua. Itu aja. Kan selesai. Nggak berbelit-belit. Nah, cuman saya akan berdamai dengan dia bukan sebagai saudara seiman. Karena iman saya mengatakan Yesus adalah Tuhan. Iman dia Yesus bukan Tuhan. Tidak mungkin saya sampaikan kepada dia, Dis, Tuhan Yesus memberkatimu ya. Pasti dia ketawa. Lucu orang ini, Yesus bukan Tuhan. Kok disuruh-suruh aku memberkati Tuhan. Edis itu lebih cocok. Dia seiman dengan Rifa. Seiman dengan Nanda. Karena sama-sama beriman Yesus bukan Tuhan. Silakan. Wah, Bang, saya kaget sekali ini, Bang. Kalau ceritanya kayak gitu. Kalau memang betul ceritanya kayak gitu, berarti mungkin ada kesalahan dari Abang Edis. Tapi mungkin ini lebih lagi harus dikonfirmasi. Ya itu benar ceritanya, saya nggak tambah-tambahi. Apa betulkah? Videonya masih banyak beredar. Bahkan tadi siang saya putarkan video, dia bilang gini, yang di Mazmur itu kan ada sidang Allah itu kan. Dia mengambil ajaran saksi Yehova. Itu sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26. Jadi dia bilang gini, nah di situ kan ada Allah katanya, ya. Terus ada Allah sidang para Allah katanya. Berarti ada Allah lain. Yang kedua, yang ketiga. Aku nggak bohong, ada videonya. Oke lah, Bang. Cukup sampai di situ aja. Makasih, Ya, Bang. terima kasih. Siap, itu di typing ada dibilang Allah kedua. Betul, saya nggak bohong. Ya. Udah. Jadi kawan-kawan, saya mau berdamai dengan Syedin bukan karena kami seiman. Tapi lebih kepada kami adalah umat manusia. Karena tidak mungkin saya paksakan saya seiman dengan Syedis, sementara dia tidak menerima Yesus adalah Tuhan. Terus saya berdoa, Dis, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Mana mau dia? Yesus bukan Tuhan dodol katanya sama aku. Kan sakit hati nanti. Makanya, kalaupun kami berdamai sebagai umat manusia. Bukan seiman ya. Tolonglah ya, jangan kalian bilang kami seiman. Tidak akan bisa kami ketemu dalam iman. Salibnya dia itu rencana iblis. Salibnya saya itu rencana Yesus. Karena Yesus yang bilang. Kan sudah tidak seiman lagi. Baru Yesus punya Tuhan. Baru Yesus bukan Tuhan. Masa harus saya bilang, Dis, Tuhan Yesus memberkatimu siang dan malam. Pasti dia ketawa. Dia gila orang ini. Tuhan Yesus. Masih kapan Yesus itu Tuhan? Kan katanya. Ya ini Prof dulu, Prof. Silakan Prof. Horas, silakan. Kami dengarkan. Abang Batak ya. Halo, Lay Bataknya. Iya, aku Batak Marga Tagalog. Nggak usah bertanya. Ini kan kita, kau jelaskan aja dulu. Ku dengar nanti ku jawab. Karena doubling suaranya. Silakan. Doubling. Masa? Sangat ada Lay. Sesama anak Batak. Itu sila ada bahasa Batak kan? Sangat ada Lay. Betul doh. Sesama malah dua orang berselisih paham pas ikon nama rasa benar dua anak. Alai, mulu kerendahan hatimu nak, saling kerendahan hatimu nak, lebih merdomu. Idolah, saling merendah hati mah, guna pula saling merasa paling benar, saling menyalahkan, apalagi saling menyalahkan. Oke, ku jelaskan. Jeleng.
Kurang rendah hati apa lagi aku Lai menurut Lai? Aku sudah minta maaf, ada videonya. Cobalah, yang kalian inginkan itu apa dari aku? Kalian mau hisap darahku? Silakan ku kasih. Kurang rendah apa lagi? Seorang senior, seorang yang terkenal dari tahun 2008 sampai tahun 2000 sekarang, mau merendahkan diri minta maaf kepada Cedis, kurang apa lagi? Kalau kalian menginginkan nyawaku tentu tidak aku kasih, karena itu milik daripada siapa? Tuhan yang menentukan, tapi iblis yang mencabut. Lantas apa lagi yang mau kalian minta dari aku? Merendahkan diri sudah kulakukan. Meninggikan diri pun sudah kulakukan. Jadi mau apa lagi? Mau kepala ke bawah, kaki ke atas? Silakan. Iya lah ya, maksudnya gini lah ya. Ketimbang kalian, kami kalau yang menonton ini gak ada ngambil untung lagi lah ya. Mau ribut kalian mau apa? Enggak, cuman saran kami yang kalian pertontonkan itu menunjukkan kalian dua, nilai kalian dua. Kalau kalian menonton ini gak ada nilai, siapa tuh kalian bisa menilai penonton? Karena penonton yang bisa menilai kalian dua. Itulah kalian pertontonkan kayak seperti anak-anak yang nggak dapat ketemu, seperti saudara aja bisa saling pahamkan. Kayak kita di rumah, kakak atau abang tak berselisih paham, ikut berselisih paham tuh, cuman ikut adong datuk unang gabe, jangan jadi larut-larut lah ya. Udah berapa lama ini, berapa bulan sampai pada kalau kita Oke. Kira-kira yang Lai inginkan apa? kalau bisa kalian dua ini bukan sampai ke belakangnya gabung aja di terbas lagi. Caranya bagaimana? Begini, kalau Allah yang masih membahas ini, udah tenang ada urusan kami berdua, janganlah yang perjelas lagi. Makanya lah janganlah itu menggunakan politik belah bambu ya. Tapi sekarang pun kalau aku tanya lah aku sudah minta maaf, dia belum mau minta maaf, terus suruh aku diam. Betul lah yang namanya letium. Inilah orang kan, inilah aku bilang sama kalian ya, oten-oten ini sok-sok bijak. Tapi setiap pembicaranya selalu belah bambu, politik belah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Kenapa dari kemarin sampai hari ini belum ada kulihat herder series yang bijak? Gak ada sampai hari ini. Pura-pura bijak banyak. Udahlah ya, berdamailah lah ya gini-gini. Loh, memang gak mau berdamai, aku minta maaf. Sekarang series sana gak mengucapkan satu kata pun, gak ada kan? Oh dia lah kan gak membahas lah. Bukan itu. Aku disuruh ucapkan sesuatu, kurendahkan diriku serendah-rendahnya. Kan sudah merendahkan diri aku. Lah dia diam aja. Artinya diam itu apa? Dia tetap tinggi hati. Bahwa memang pantas kau sujud kepadaku meminta maaf katanya kan. Makanya udah letium. Tidak ada yang bijaksana satupun. Coba aku dengar dulu Erdis yang bijaksana. Coba lah kalian tanya dulu. Sekarang kalian belajar lu biasa, jangan nanya. Yang Yudas itu Cedis. Aku ini gini-gini gunya. Aku ini gini-gini yang membuat dia terkenal. Dulu Jilat Teung itu tidak ada yang kenal itu. Bukan aku menerima dia apa adanya dengan segala kekurangan dan kemohonannya. 2 kali kuliah, 2 kali PO. Dia mukanya dulu pertama kali kayak orang stres. Paham kalian ya? Lantas mau bagaimana lagi aku? Gurunya mau minta maaf sama dia. Kan dia yang duluan menikam aku, bukan aku duluan menikam dia. Tiba-tiba dia live panggaron, pajak-kocakohon. Ini Rudi Simamora. Padahal 3 hari sebelumnya mereka off air. Tiba-tiba di on air kannya. Kan dia dirancangnya Gian. Ini pajak-kocakohon namanya. Enggak tahu diri. Karena sudah di Amerika. Aduh. Paham kalian ya? Nah itulah gue bilang sama kalian. Coba lah ya. Kalau kalian mau bijak ya bijak lah. Jangan. Aku nanti udah aku bilang 7 hari. Mudah-mudahan aku baik. Kalau nggak baik kan pala aku.
Tenang kalian, aku masih banyak kali data tentang orang itu kawan. Yang bisa membuat dia ya ketar-ketir, diam. Gak ada saya balas-balas. Kemudian bulan 9 dia ulangi lagi kan. Saya hanya mengajak dia berdebat. Tapi entah kenapa dia menyerang pribadi saya. Dan dia merasa angkuh, merasa hebat ya. Tidak ada air mata abang itu. Abang ketawa tadi atau nangis? Aku lupa. Oke lah nangis ku anggap. Air mata abang itu keluar sia-sia. Karena dia mengeraskan hatinya. Sementara saya harus bagaimana lagi saya bilang. Sudah minta maaf. Ya. Sudah saya rendahkan diri saya. Saya kan sekarang terhina ini. Tetapi orang banyak menggunakan politik belah bambu. Kan itu yang terjadi. Maunya saya diinjak terus. Dia naik terus. Ya nggak bisa lah. Yesus hanya memberikan 2 kali pipi ditampar. Kiri dan kanan. Tapi jangan sampai muka. Saya jadi teringat kalau saya dilihat di Facebook itu kan ada reel itu ya. Cerita tentang film-film Mandarin itu. Kan lucu. Dari disuruh berlutut. Disuruh lagi kepalanya diantukkan ke tanah. Bersujud dia. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Habis itu dia berdiri. Dia minta lebih dari situ. Terpaksa dipamatenya lah langsung. Ada perempuan itu kan pupap dipamatenya semua. Jadi begitu bang ya. Jangan keluarkan bang, sia-sia bang. Edis itu nggak akan mendengar. Karena dia tahu herder itu tidak punya otak. Yang ada hanya kesetiaan. Abang lihat yang typing ini semua. Inilah bukti herder tak punya otak. Mereka hanya punya kesetiaan. Maka apapun dibuat series. Mau dia diam. Mau dia ini dianggap itu sebagai sesuatu yang wah. Supaya apa? Orang menyalah-nyalakan aku. Padahal aku sudah minta maaf. Terus bagaimana lagi aku? Nah, bagaimana lagi aku? Apa yang harus kulakukan? Minta maaf sudah. Mau ngapain lagi? Cobalah. Mau kalian sedot darahku? Silakan sedot. Kayak nyamuk kalian. Terus mau apa lagi? Mau aku serahkan nyawaku? Oh jangan. Karena Tuhan Yesus belum mengizinkan. Kalau aku mau mati sendiri aku. Makanya aku bilang apa yang kalian inginkan? Tapi kau buka alamat. Berapa kali harus kubilangkan? Kubilang sama dia, jangan kau ulangi. Jangan kau lakukan. Apa nggak bisa lagi kita berdamai? Jugul. Keangkuhan karena dia sudah di Amerika tidak bisa tersentuh. Buktinya mewek-mewek juga nyoh. Begitu kutunjukkan alamat mewek-mewek juga. Temehek-mehek juga. Banyaklah di karang-karang cerita. Oh gereja kami udah diserbu. Selalu disalahkan Islam. Padahal belum tentu itu ada kebenarannya. Sopiatul itu kawan, hati-hati kalian. Kubongkar pula nanti datanya. Aduh, gak enak kali aku. Bagaimana? Tahu kalian kenapa dia bisa berkotek-kotek? Karena ada pendeta-pendeta dari Indonesia mensupport dia. Makanya dia besar kepala. Tapi begitu pendeta itu menelpon dia, dia menangis. Di hadapan Pak Bom Bom, di room siapa aku nggak tahu. Dia menangis minta-minta maaf. Bukan karena dia tahu kesalahan dia, tapi dia takut sudah ditelepon pendeta itu. Nanti di stop dananya, terpaksa dia kerja 3 kali 24 jam sehari. Selain mengasuh bayi, mengasuh opung-opung, nanti mengasuh bapak orang. Itu biar kalian tahu kawan. Aduh, kan terbukti. Saya ditelepon si Anu katanya, disebutkan namanya. Begitu dia ditelepon kan, makanya dia datang ke room itu. Kan minta-minta maaf sama Pak Bom Bom, nangis. Kenapa di tempatku tidak berani dia naik dan minta maaf atau menangis? Kan tidak mungkin. Karena belum ditelepon oleh pendeta itu. Orang kawan, cuman saya lah orang yang nggak takut. Donatur saya lari semua, saya nggak pernah takut. Kalau mereka takut, sob katul bekatul teman-teman tuh takut. Edis takut, semua takut. Yang di Indonesia juga takut. Makanya mereka itu menjadi budak mereka. Disuruh menghujat ini kawan. Aduh, kalian nggak tahu ya. Disuruh itu menghujat. Paham kalian ya? Bilanglah sedikit cerita sama kalian. Gara-gara bom-bom melawan Syedis, dia terkena imbasnya. Saya lihat bom-bom. Lesu-lesu aja kalau live sekarang. Apa yang terjadi? Kan aku bilang setiap pertengkaran itu berimbas kepada para donatur. Sudah mulai sepi donatur si bom-bom.
dia live TikTok, koinnya pun sedikit. Ku bilang sama Bom, dulu dia garang. Ayo Le, di tempat saya kita live. Saya pinjamkan apa saya kan ya. Sekarang berani nggak Bom? Kue ada kemarin. Pak Bom berani nggak tawarunmu kemarin kita live bersama di tempatmu? Nggak usah Le. Tahu Le sekarang kan YouTube pun tak ada pemasukannya. TikTok pun sekarang aduh sepi kali Le. Ini efek dari ini semua. Ketawa aku. Aku puji Tuhan. Di saat-saat orang mengandalkan uangnya yang diberikan kepadaku, Tuhan Yesus mengasih aku solusi. Meskipun aku menderita tidak semewah dulu, tapi setidaknya aku tidak terancam makan lah. Paham ya? Dan aku tidak kayak orang-orang itu, terlalu banyak kali pengeluarannya, kebutuhannya untuk botox lah, untuk HP apa namanya itu, HP iPhone 17. Kalau ada iPhone 200 sekarang, diminta-minta orang itu tuh kan sudah terbukti. Si Botatron, si Agatha, siapa lagi? Si Slap, siapa namanya? Siapa itu? Paham ya kawan-kawan? Jadi cobalah kalian berpikir waras. Pemberian hadiah ditangguhkan dan festivitas live dibatasi. Ya. Aku sudah ini ada didapat report ya, laporan ya. Dibuat sini pemberian hadiah ditangguhkan dan visibilitas live dibatasi. Perilaku ini tidak selaras dengan kebijakan. Ya. Aju banding lu. Tidak ada gunanya kalian report kawan, aduh. Capek kalian. Bisa buat akun lagi, ada akun khusus lagi. Tidak usah pala kalian report ya. Paham ya? Kalau aku, apakah nggak ada orang yang mau memberkati sang debater lagi? Masih ada. Tadi masih ada baru. Saya bilang, saya di otak saya, kalian itu sudah lari semua. Tapi ternyata masih ada yang memperhatikan saya, aku bilang. Paham ya? Saya begini bukan karena sifat saya begitu. Enggak. Itu lebih karena apa? Saya tidak pernah memulai sesuatu duluan. Semua orang tahu itu. Esram tidak pernah saya serang. Begitu disentuhnya saya serang. MYM juga begitu, Perbum juga begitu. Si Prasetyo itu Lois juga begitu. 3M cair, Madok Mauliati Mahita. Kan 3M, Madok Mauliati Mahita ya. Halo Rio, selamat malam. Oh udah ada. Silakan Rio, apa yang mau disampaikan? Ya, saya mau menyatakan salut sama Bang Rudi Yohanes. Salutnya dalam tanda kutip begini, bersabar, masih tetap sabar, tetap menjalankan firman Tuhan di dalam kebenaran. Yang mau saya pertanyakan, kebenaran itu bolehkah dibalas dengan kejahatan? Tapi kebenaran ini apakah harus dikalahkan dengan kejahatan seperti ini? Hanya itu aja. Saya salut dengan abang. Mental abang benar-benar baja. Saya masih banyak belajar di mentalnya abang. Salut saya bang. Hanya itu aja bang. Saya masih bertanya-tanya dengan kebenaran ini. Gitu. Kebenaran ini haruskah dikalahkan dengan kejahatan? Nah, itu aja. Saya pengen tahu, hanya waktu yang bisa membuktikan hal itu. Tetap sabar ya bang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Rio atas dukungannya ya. Memang saya ini kawannya dari tahun 2008 dan sering ditindas, dihimpit dan selalu merasa minoritas, itu udah sering ya. Tapi saya tetap bertahan dan tidak akan menyerah, ntar ya. Nah, bukan hanya sekali saya alamin ya. Dulu waktu zamannya Yusuf Manabulu saya juga dibombardir, ngeri-ngeri kali katanya.
Kalau Yusuf Manobulu nggak ada kesalahannya kawan mengenai doktrin, nggak ada. Kalau Edis kan parah sekali ya. Yesus bukan Tuhan. Kalau Cuk Bulu dulu nggak ada. Cuman waktu itu saya ingatkan dia bahwa kasihanlah sama murtadin itu. Pertama, jangan dia katakan murtadin karena dia adalah orang Kristen. Bilang aja orang bertobat. Karena kalau dicapkan murtadin kawan, kau masukkan itu murtadin itu kan dari sudut agama dia sebelumnya, maka dicapkan di keningnya ini. Jadi cap itu murtadin dan mu'alaf itu kekal ya, dicapkan di sininya. Jadi saya bilang janganlah begitu. Marah semua orang, marah. Kemudian saya bilang lagi, nah kau membuat di situ apa namanya dia donasi. Tapi begitu selesai acara dihapus nomor rekening orang itu. Jadi waktu itu Ibu Uti mengadu kepada saya, Bang Rudi, Pak Rudi, saya heran. Kemarin saya disuruh berkesaksian di tempat Yusuf Manobulu. Dia janji bahwa ada donasi akan disalurkan ke saya. Tapi begitu selesai nomor rekening saya dihapus. Jadi menurut saya ini tidak fair gitu ya. Kemudian bom-bom pun terkena juga imbasnya. Bahwa bom-bom juga didonasikan orang dari Australia 10 juta waktu itu dia sakit. Bom-bom dulu kan melawan saya juga itu kawan. Nah ini kalian belum tahu ya. Bom-bom itu dulu sering nagring di YouTube saya. Satu hari saya bilang sama dia, Pak Bom-bom, kamu hebat ya, menghafal banyak Alkitab. Saya bilang, mungkin saya kalah, saya bilangnya. Saya gitu kawan, saya akui kalau saya kalah, ya saya akui kalah. Sudah, cuman kelebihanku itu untuk menguraikannya. Pak Bom-bom kan kelemahannya di situ ya. Setelah itu, dia mulai nangkring juga pindah ke tempat Yusuf Manobulu. Karena di tempat saya itu nggak pernah bisa naik dua-dua orang, nggak pernah. Selalu satu. Di tempat masuk Manobulu, naik orang itu langsung dipenuhi semua ya. Itu kan 10 stream ya. 9 sama Manobulu jadi 10 penuh. Disitulah bom-bom mulai ikutan. Nah waktu Pak Ucup Bulu saya tengking ya kan. Dia pun ikut bereaksi kawan. Saya bilang kamu ini herdernya Ucup Bulu, saya bilang. Ribut juga pernah saya dengan Pak Bom-bom kan. Rupanya dia karena sering live itu sakit lah. Maka dia sakit, tidak hadir 2 minggu. Kemudian itulah ada yang ditanya Marga Sibarani dari Australia, mana Pak Bom-bom? Nggak pernah nampak gitu ya. Akhirnya mungkin sakit, itulah kata orang-orang. Diberilah dia donasi 10 juta melalui Pak Ucup Bulu. Tolong disampaikan sama Bom-bom ya. Tahu kalian? Nah itu baru benar. RP1 pun tidak ada diterima Pak Bom-bom. Nah ketika Pak Bom-bom tanya Yusuf Manobulu, mana ada katanya. Ya, karena banyak yang berdonasi kepada saya nggak tahu yang mana untuk kamu katanya. Akhirnya itulah orang serak ya. Kalau saya udah dapat ratusan juta misalnya sehari, ya kasihkan aja. Benar Pak Bom-bom ya, namanya siapa, lihat. Oh ada nama itu, kasihkan aja. Akhirnya Pak Bom-bom telepon saya. Akhirnya saya bilang, kan sudah saya bilang, kamu tuh herder di situ, ya kan? Akhirnya saya suruh dia buka komal. Setelah buka komal, aku bisikkan sama dia, Bom-bom, nanti kau pura-pura aku serang ya. Kau reaktif aja, biar cepat naik komalmu. Iya katanya, tapi jangan kau kasih tahu ya. Iya, orang-orang di rumah akan ku serang. Masuklah Timothy semua, ku serang kawan. Oh marah semua orang, apalagi King David. Oh mana pengacara saya? Oh Allah, gue bilang, ku serang semua, pup. Semua orang menonton kan jadi kecil dari 1 subscriber-nya. Kok nggak salah aku yang pertama atau istrinya yang pertama subscriber kan? Aku lah itu salah satu. Langsung melompat ke 10.000 cup katanya. Langsung monetisasi. Tanya aku bilang, jangan kalian bilang aku seman dengan Syedis. Enggak. Berdiskusi dengan Ustadz Wafi. Aduh. Yang lebih ngeri lagi kawan ini nih Syedis. Dengan Ustadz Yusuf aja dulu ya. Aku nggak bohong kawan, aduh. Sekarang ini orang Kristen. Aduh, udah jauh dari Kristen aku bilang. Makanya aku bilang, jangan kalian bilang aku seman dengan Syedis. Enggak. Imanku berkata Yesus adalah Tuhan sejak dari kekekalan sampai kekekalan. Enggak ada istilahnya. Oh. Ah, ini Ustaz Yusuf.
Ini Edis. Mereka berdiskusi tentang apa? Kita dengar dulu ya. Ini nih. Lalu apa hubungannya coba dengan pertanyaanku? Baik, hubungannya dengan pertanyaan. Contoh kalau kalian tonton video itu, contoh ada sidang para presiden dari seluruh dunia. Nah, ada presiden Indonesia bicara di situ, ada presiden Amerika. Memang dia mengakui apa? Bukan monoteis tapi politeisme. Banyak Tuhan orang Kristen, bukan hanya 2 kawan. 100. Sejuta. Enggak terhingga. Dia enggak bisa menjelaskan bahwa ketika presiden memanggil orang bersidang, apa namanya? Kan sidang presiden itu kan. Karena presiden yang memimpin. Maka semua yang hadirin di situ, apakah presiden? Tidak harus presiden. Bisa jadi menteri-menterinya. Bisa jadi hanya jenderal-jenderalnya. Ini serius nggak bisa ngerti bahwa ketika dibilang di situ, itu Allah Bapa, Allah Tunggal itu ada di situ dan para malaikat. Bukan ada Tuhan-Tuhan lain kumpul di situ. Seperti sidang PBB, enggak tuh. Yang lebih tepatnya sidang kabinet. Ya. Kabinet datang semua, ada pimpinannya satu presiden. Kan bisa juga dikatakan itu sidang Pak Presiden atau rapat presiden. Rapat apa namanya itu? Ratas, rapat terbatas. Entah apalah namanya, penting presiden memimpinnya. Paham ya? Lah, si Edis bilang apa? Tuhan orang Kristen itu lebih dari 1. Jadi ku bilang kalian kawan, berhati-hatilah kalian terhadap pengajaran-pengajaran. Karena Alkitab kan mengatakan akhir-akhir ini akan ada pengajar-pengajar sesat. Mereka itu serigala berbulu domba. Dia datang kepada murid-murid Yesus. Paham ya? Kalau dia datang kepada, maaf ya, umat Islam itu bukan serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba itu dia datang kepada domba. Makanya saya orang bilang, kau kan kawan seiman. Siapa seiman saya? Kulang. Si Edis, sejak kapan saya seiman dengan si Edis? Edis tak percaya Yesus Tuhan. Dan waktu itu ada TikTok si Karina, ada siapa tuh? Ada penggemar si Edis kawan di situ. Dibacakannya Yohanes 1 punya si jawaban. Suatu Tuhan katanya. Aduh. Suatu Allah, huruf kecil berarti berhala kan, ilah. Atau apa namanya itu ya? Itu ya, 88 dulu. Habis ini Mr. Dragon. Halo 88, selamat malam, silakan aku dengarkan. Selamat malam, Le. Kenapa bahas Edis terus, Le? Kan Edis kan diam aja, dia nggak mau tanggapin Le gitu. Kok Le berkuar-kuar terus gitu kan? Ya nggak salah dong, namanya juga dunia maya. Mana ada larangan? Dilarang bicara tentang Edis. Pasal berapa? Iya betul, tapi kan bagi Edis kan. Ya udah kalau betul ya sudah, jangan dibahas. Lanjut, apa yang mau kau sampaikan? Silakan. Lah yang kepanasan kan gitu. Sampai buka-buka apa data Bang Edis gitu kan. Kepanasan apa? Saya nggak pernah kepanasan. Ini dingin pakai AC. Bahas Edis terus jadi kepanasan kan gitu. Jadi contoh ya, berita di TV membahas Prabowo terus berarti kepanasan lah itu. Memang udah aku bilang herder itu tidak punya otak. Yang ada hanya kesetiaan. Ya. Maka dari itu turunlah kau ya. Sebelum ku tendang. Tak apa-apa aja. Jadi contoh televisi kawan membahas Pak Prabowo. Datanglah dibilang, TV ini kepanasan bahas Pak Prabowo. Orang dia public figure tentu dibahas. Kecuali ada larangan. Dilarang membahas Edis Tibu misalnya. Ya. Ini sudah hari Kamis ya. 7 hari lokasi. Tidak ada apanya. Udahlah. Ku tempur dia habis. Selamat malam, Le. Malam, Le. Malam-malam Pak Dragon. Selamat malam silakan. Kuda kami dengar. Ya, Le. Saya bukan teologis. Tapi saya mengimani kebenaran akan firman Tuhan. Laiku dengan penuh kerendahan hati, saya memohon laiku, saya anak seorang pendeta, bukan memengkhotbahi Lai, maaf ya laiku ya. Saya tahu kebenaran Lai, saya tahu kekurangan Lai, saya tahu juga kebenaran daripada Edi, saya tahu juga kelemahannya. Mari
saling mengasihi laiku. Karena biar bagaimanapun kita diajarkan mendoakan musuh kita, siapapun dia. Laiku Satabi, mohon maaf, 10 jari tambah 1 kepala, saya mohon maaf dengan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersahabat. Apalagi Laik, saya pernah mendengar khotbah Laik. Biarlah khotbah yang Laik sampaikan kebenaran akan firman Tuhan, Laiku. Tidak kita rusak dengan suasana sedemikian rupa, Laik. Saya memohon, hentikan semua ini, Laik. Sedih saya. Biarlah kebenaran Laik, salaman aku dengan Laik, menjadi penopang iman sejati Kristen. Sedih aku mendengarkan kita begini, Laiku. Amin. Tuhan memberkati kita. Salam. Salam, terima kasih abangku. Dragon itu naga. Abangku dengan saboltokku si naga bonor. Ya, jadi tidak bisa ku bilang lain. Terima kasih. Semoga doa abang didengar oleh, ku bilang Tuhan Yesus ya, ini tidak bertuhan pula sama Yesus. Ini serba salahku. Yang semoga doa abang didengar oleh Bapa di sorga. Itu aja lah aku bilang. Kalau aku bilang Tuhan Yesus, si Edis tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Ya, saya sebenarnya sedih juga bang. Dari bulan 5 lalu dia mulai mengungkit-ungkit itu. Saya kan diam. Gak ada saya balas-balas. Kemudian bulan 9 dia ulangi lagi kan. Saya hanya mengajak dia berdebat. Tapi entah kenapa dia menyerang pribadi saya. Dan dia merasa angkuh, merasa hebat ya. Tidak ada air mata abang itu. Abang ketawa tadi atau nangis? Aku lupa. Oke lah nangis ku anggap. Air mata abang itu keluar sia-sia. Karena dia mengeraskan hatinya. Sementara saya harus bagaimana lagi saya bilang. Sudah minta maaf. Ya. Sudah saya rendahkan diri saya. Saya kan sekarang terhina ini. Tetapi orang banyak menggunakan politik belah bambu. Kan itu yang terjadi. Maunya saya diinjak terus. Dia naik terus. Ya nggak bisa lah. Yesus hanya memberikan 2 kali pipi ditampar. Kiri dan kanan. Jadi gini tadi substansinya ini mau ditanya. Oke, dari tadi teman-teman bukan teman-teman ya, bidat Wanes ini nggak bisa menyelesaikan masalah tetapi punya berkata. Dulu narasi kamu bidat-bidat. Udah diam dulu Bill ya. Kamu apa memang? Kamu Katolik atau apa? Ya emang kamu bidat, emang ada yang Ya, namanya Wanes. Di Sinodus Wanes di mana di Indonesia? Gak usah bawa denom Bil, langsung lah Bil main. Jadi begini bro. Karena begini, oke, tadi ada permasalahan. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Sabar dulu Bang Kaisar. Ada pantas nggak saya bicara dengan makhluk yang begini? Cari sedikit pintar. Dia tanya begini pertanyaannya. Di mana ada gereja Wanes? Apakah Wanes itu denom atau konsep ketuhanan? Saya tanya. Loh, Anda nggak tahu sejarah Wanes seperti apa? Saya tanya denom itu nama gereja. Yang namanya Wanes itu ada, makanya kalau misalnya cuman coba dulu kau itu ya. Saya tanya denom pada hari ini, denom ini yang kau maksudkan apa? Denom atau pikir langsung ke materinya aja, jangan banyak imbuhan, jangan melebar pemikir. Nah, merhati kamu diam. Tadi kamu nggak bisa jawab ya. Kamu nggak bisa menjawab. Aku menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Kalau saya jadi kamu merhati, saya turun, saya malu. Saya belajar lagi. Ayatnya itu di mana? Diam dulu, yang salah di mana? Diam dulu ya. Oke, diam. Pemahaman saya di ayat itu dengan pemahamanmu pemikir berbeda. Kata Bapak di sini. Jelaskan secara pemahaman yang benar, secara berbahasa Indonesia. Coba, aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Jangan ngopi, ada berapa pribadi? Saya bantu buka ayat Pak Pemikir. Bapak itu bukan pribadi, bro. Oh, bukan pribadi. Oke, ada berapa entitas di situ? Ada berapa entitas di situ? Bapak itu bukan entitas. Kalau kamu tanya entitas, tidak ada entitas lain yang dibicarakan di situ. Oke, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Oke, dalam konsep bahasa Indonesia ada berapa entitas di situ?
Tidak ada entitas lain, bro. Dia yang ngomong itu, dia berbicara tentang anakku yang menang atas segalanya, itu disebut anaknya. Oke, berarti memang Anda benar. Di situ Murati ada 2 entitas. Tinggal 1 entitas belum ada. Mereka kan 3. Udah Billy, Tuhan mereka ini. Jadi mereka bilang 2 entitas. Diam dulu, Bill, diam dulu, jangan kayak kampungan gitu. Saya lagi sama Murahati dulu. Selesain dulu nih Murahati, baru nanti kalau Murahati udah baru Anda Kita naik sepakati dulu, Bang. Kita sepakati dulu di ayat itu, Bapak itu bukan pribadi, itu gelar. Setujuin Saya dulu. nggak bilang baru pribadi, kita saya nggak lanjut. bilang gelar. Saya tanya, Anda paham nggak entitas itu apa? Entitas itu adalah suatu sosok atau person yang mutlak utuh. Suatu sosok. Aduh, pantes. Anda entitas aja ngarang bebas. Billy, saya nunggu. Bill gini, ada Bill. Saya nunggu setengah jam loh. Iya, sama Kaisar. Udah, kamu diem dulu. Saya untuk bicara. Bill. Saya setengah jam nunggu. Saya kasih tadi yang lain untuk bicara ya. Jadi ngantri Bill ngantri kayak bebek Bill ya. Sebentar ya. Di sini juga ada ngopi rohani. Di sini juga ada yang ini yang lebih punya kapasitas, tapi mereka diem kok. Kamu siapa gitu? Oke, Murahati sekali lagi. Kalau nggak bisa, Bang. Definisi dari entitas Anda itu Anda comot dari mana? Entitas itu yang memang secara konkret dia, Bang, utuh gitu. Enggak, saya mau tanya dari Webster Dictionary, dari mana gitu. Jadi referensi literasinya jelas gitu. Ya, pribadi itu sosok yang utuh gitu. Tuhan. Konkret. Saya bilang entitas, saya nggak ngomong pribadi. Entitas bukan mutlak pribadi. Jadi? Lo berarti Anda nggak ngerti apa yang Anda jawab. Saya tanya, harusnya bilang, tolong ajarin saya apa arti entitas. Kita buka rame-rame namanya entitas. Ya, identitas kan contohnya kepada suatu sosok kan, kepada suatu benda. Tuh. Entitas itu segala sesuatu yang memiliki eksistensi. Paham? Oke, dalam yang disampaikan dari Bro Justin jelas ya, anakku, engkau telah kuperanakan hari ini. Oke, ada berapa entitas? Kalau entitas tidak ada di situ. Buset. Bagaimana menjelaskannya Bro Justin? Dia nggak ngerti entitas atau Ya, kita kalau pakai dia tahu subjek aja? entitas, pasti dia jadi Tritunggal. Masalahnya makanya dia nggak tahu, makanya dibidak. Ya susah. Merhati, kamu nggak ngerti konsep yang harus kamu ngertiin. Kamu cuman asal bukan Tritunggal, tetapi kamu tidak memahami Tritunggal itu apa. Kamu serang, oh tidak ada 3 pribadi. Saya pakai kata yang lebih moderat, entitas. Iya kan, 3 pribadi itu kan memang 3 identitas toh. Entitas itu apa sih? 3 identitas yang berbeda. Entitas itu apa? Entitas itu apa? Ya kepada sosok toh. Ya, Anda ulang-ulangin. Sekarang gini, apa salahnya 3 entitas dalam satu hakikat? Apa artinya 3 entitas? Apa salahnya? Di mana kesalahan logikanya 3 entitas dalam satu hakikat? Apa salahnya 3 identitas satu hakikat? Hakikatnya apa dulu? Kan identitasnya ini jelas ada 3. Saya nggak Jelas bicara ada 3 identitas. Aduh, kacau Tapi nih orang. hakikatnya apa? Kan begitu. Anda untuk mencerna kata-kata saja nggak mampu. Saya bilang entitas, ada yang bilang identitas. Saya nggak ngomong identitas. Jadi kekacauan berpikir Anda disebabkan karena Anda tidak mau belajar. Gini loh, kalau Anda katakan di situ, Gini, Bapak sebentar, itu Anda nggak usah ngajarin saya. Anda nggak identitas. ngerti ya, sebentar. Anda nggak ngerti kata entitas. Anda nggak ngerti bagaimana ini anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Ada berapa subjek di situ? Saya rendahin banget deh. Kalau Anda nggak ngerti juga subjek, udahlah, saya nyerah deh. Ada berapa subjek? SPOK. Kalau Anda buat di situ ada 2 subjek, apa 2 subjek yang sama ini istilahnya entitas yang lain atau yang berbeda kan? Tidak. Kita nggak usah ngomong. Saya nggak akan menjebak Anda ya. Saya bukan orang yang suka jebak gitu. Saya cuma nanya nih. Ada berapa subjek? Tanpa Anda prasangka, Anda jawab aja dengan jujur.
Iya, dalam suatu cerita kata kan bisa saja Bapak itu untuk menanda atau jawab yang apa saya namanya, tanya, bro. Ngerti kita bro. untuk kata ganti juga bisa. Nggak ada berapa subjek. Kalau Anda menolak menjawab, berarti Anda nggak niat diskusi. Nggak bisa jawab, dia udah mentok. Coba gurunya, Billy coba gurunya coba. Jawab. Billy aja lah, Billy. Pak Guru, muridmu sudah terkencing-kencing itu, bantuin, ganti Eh. pempesnya. Nggak ada murid di kami. Aja dulu, Semua kami murid. Tuhan Yesus guru. Oke, Billy, kamu ngerti entitas kan? Oke. Dalam apa yang disampaikan, apa yang dilihat di layar, ada berapa entitas? Oke. Jangan dipotong. 2 menit saya bicara. Cuma 2 menit. Jangan dipotong. Nggak ngerti. Bisa. Oke. Saya jelasin. Di situ satu entitas. Karena kata Bapak di situ berbicara tentang sifat bukan entitas. Itu poin yang pertama. Jadi kalian harus bedakan entitas dengan sifat. Kata Bapak di situ kalimat adjektif atau kalimat sifat. Nah, pertanyaannya, jika kamu menolak, di situ kamu akui bahwa di situ ada 2 Tuhan. 2 eksistensi, artinya 2 Tuhan. Sepakat? Sepakat tidak? Itu aja, silakan. Oke, saya lanjut ya. Bagaimana tiba-tiba dari aturan berbahasa mana Bapak bisa disebut sifat? Pakai konteks bahasa mana? Bahasa Ibrani, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa... Nggak tahu nih, saya lihat kapan bisa kita melihat Bapak itu sebagai satu sifat? Dalam budaya mana? Dalam budaya tertua mana? Dalam budaya Mesir ataupun apa? Secara antropologi, Anda silakan buktikan bahwa ada satu kaum yang menyebut Bapak itu sebagai sifat. Ya kaum Wanes lah. Bahasa Wanes dan kaum Wanes itu jawabannya. Oh, Iya, Bapak itu peran. Bapak itu sifat, keren. Bapak itu peran, Bapak itu sifat. Kalau Yesus itu Bapak, berarti Yesus itu peran. Dan sebagai informasi, Bill, kalau Anda mau bodoh-bodohin orang, bolehlah di komen lain. Tetapi saya tidak pernah menemukan secara arkeologis, antropologis, secara sosiologis, Bapak itu pernah disebut sebagai sifat. Mau father, mau ayah, mau daddy, segala macam. Tidak terima berarti di situ ada 2 Tuhan. Loh, Anda namanya itu sesat logika, jump into conclusion. Ya sudah, kalian nggak terima kan? Artinya 2 entitas itu. Sekarang saya mau verifikasi. Dalam Ya sudah, konteks itu apa konsekuensinya. Bapak itu bisa menjadi sifat? Coba pakai nalar sehat, pakai Ya logika sudah. yang common sense. Karena Bapak itu cuma sebutan, bro, bukan Loh, entitas. sekarang sifat, sekarang sebutan. Yang mana nih, sifat Iya, atau sebutan? Sebutan dan sifat. Oke, berarti Anda koreksi ya. Berarti Anda tadi Sebutan salah dan sifat. Bisa jadi sifat, bisa jadi sebutan. Nah, Oke, Anda anggaplah pilih. di situ. Pilih salah Kita ambil satu. pokoknya. Oke, dalam sebutan. situasi ini, aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Apakah itu Ya, sifat Bapak itu kan atau sebutan. sebutan? Terima nggak? Enggak, tadi Anda Sebutan bilang daripada sifat. Sekarang keilahian Anda dari bilang Tuhan Yesus sifat. sendiri. Setelah Makanya nanti sebutan identitas. saya Kau terima bantah tidak? lagi, Anda bilang apa? Ya, Anda kau nggak bisa terima atau tidak? terima atau tidak itu, saya akan verifikasi. Berarti di situ ada 2 Tuhan. Selesai kita. Ya kalau apa orang absurd, orang bodoh, langsung ada 2 Tuhan. Bagaimana sih konsep 2 Tuhan Anda tuh seperti apa sih? Coba Bill atau boleh deh naik deh semua yang Wanes. Konsep 2 Tuhan kalian kayak gimana sih? Oke, saya tanya kamu, bro. Apakah sama nggak Tuhan Yesus dengan Dulu, Bapa? Bill, fokus yang tadi, Bill. Fokus yang tadi. Itu kan Saya tanya, apakah Bapa dengan Tuhan Yesus itu adalah 2 pribadi yang sama? Itu kalimat aktif, Bill. Tidak ada sejarahnya kalimat aktif itu jadi sifat, Bill. Kamu tanya semua guru bahasa dunia nih, Bill. Tidak ada sejarahnya tuh. Kalimat aktif itu jadi kata sifat. Iya, Bapa di situ apa di situ? Pribadi. Pribadi lah. Pribadi. Berarti 2 Tuhan di situ, dua sisi kehidupan. Apa Kira-kira. 6 hanya satu Tuhan. Kamu kan Sabar. harus membedakan Tuhan dan Allah. Itu berbeda di kekristenan, di Islam ini, bro. Saya tanya. Beda. Sabar, bro. Bapak dengan anak itu mempunyai 2 kesadaran yang sama atau 2 kesadaran yang berbeda? Jawab. Jangan macet. 2 kesadaran yang sama atau 2 kesadaran yang berbeda? Itu apa? Coba definisikan kesadaran.
Yang Anda definisikan kesadaran itu apa? Ya, saya tanya, apakah ketika Bapak berkata, anak juga berkata? Tidak kan? Loh, itu definisi kesadaran. Ya, kesadaran apa sih maksudnya? Saya kan hanya Oke, kalau misalnya menjelaskan analoginya. definisi preman jalanan atau definisi jalanan, ya seperti itu, nggak bisa diverifikasi. Sekarang, oke, Anda bilang tadi punya kesadaran Bro, ya. ada Oke, alangkah sekarang baiknya nggak kesadarannya usah apa? menyerang pribadi. Oke? Definisi Karena kesadaran kalau itu apa? begini, bro. Definisi kesadaran itu Rata-rata apa? yang menyerang pribadi itu adalah orang pengecut. Definisi kesadaran itu apa? Emang kamu berani berkata begitu di depan saya? Anda siapa sih? Ya coba, saya cuma tanya, berani nggak Anda berkata begitu di depan saya? Berkata apa? Oh, itu definisi preman apa semua? Berani nggak kamu dialog dengan saya di depan saya begitu? Berani kenapa? Emang lu jagoan? Cuma modal di TikTok. Coba kalau kau di depan saya kamu berani ngomong begitu. Bapak memiliki kesadarannya sendiri. Saya berani, Bil. Jangan mulai-mulai, Bil. Jangan mulai-mulai begitu, Ngana. Ya banyak kau tuh mohon. So mulai begitu, Ngana. Ini saya jawab Bill Lilin ya. Sabar satu-satu aja biar dapat. Janganlah seperti preman kalau bicara yang bagus, itu begitu Bang Kaisar maksud saya. Karena kita mau mencipta begitu, brother. Sekarang gini, Ya kita definisi cuma Anda komal, itu jangan definisi hebat-hebatan preman. di komal. Oke, Bil, sebentar ya, saya verifikasi. Definisi Anda itu definisi preman. Anda bilang Nggak ada bro, cari dalam istilah bahasa Indonesia definisi preman. Oke, sekarang silakan. Anda coba cari kesadaran itu apa? Berbahasa Indonesia, cari diksi, ya istilah preman, silakan. Freeman itu adalah satu sisi satu terminologi Freeman dari Belanda. Saya tidak tanya tentang definisi kata preman, enggak. Yang tadi kamu bilang itu adalah penjelasan preman, itu dalam kamus apa ada penjelasan preman itu? Ada di kata KBBI. preman, ada kata penjelasan non preman. Oke, sekarang saya tanya. Sedikit kalau bicara. Pak Pemikir Ulung boleh saya jawab aja Pak. Oke, silakan. Bagaimana ini? Stuck semua dia berpikir. Sabar Bil, sabar lah. Ya silakan Kage. Bagaimana Bang Kaisar asal ngomong kok orang begini, cari yang pintar lagi ngomong. Iya ini Kage, silakan Kage. Iya. Jadi pertanyaannya Bilin tadi, Bapak dengan anak itu memiliki kesadaran masing-masing nggak? Iya. Bapak memiliki kesadaran yang berbeda dengan kesadarannya, artinya memiliki kesadaran masing-masing ya. Jadi Bapak kesadarannya ada, anak kesadarannya ada, sebab karena kenapa penjelasannya? Karena kesadaran itu adalah atribut daripada kodrat. Dan kodrat ini kan memiliki satu kodrat ilahi, dan satu kodrat ilahi ini termanifestasi atau teraktualisasi di dalam hipostasis. Nah, karena sifat daripada kodrat ilahi ini tidak terbagi-bagi, tidak terpecah-pecah, tidak terpisah-pisah, maka ketika kodrat yang satu ini teraktualisasi di dalam hipostasis masing-masing, yaitu hipostasis Bapa, hipostasis Anak, hipostasis Roh Kudus, bukan berarti artinya ada 3 kodrat, melainkan tetap hanya ada satu kodrat, dan setiap hipostasis ini memiliki kesadaran masing-masing karena kodrat ilahi ini teraktualisasi di dalam hipostasis Bapa, hipostasis Anak, dan hipostasis Roh Kudus. Mudah-mudahan Wanus bisa paham ya. Soalnya ini bahasanya sudah bahasa yang tinggi gitu. Terima kasih. Oke, saya tanggapi Bang Kaisar ya. Begini brother, kamu paham nggak yang kamu bicara? Hipostasis dan hipostasis dengan apa? Kodrat. Paham. Saya jelasin kamu ya bro ya. Tuhan itu adalah roh. Bicara kodrat, apakah kodrat itu bukan juga roh? Berbicara hipostasis, apakah itu bukan roh juga? Jikalau berbicara hipostasis itu adalah roh, ketiganya itu keberadaannya atau hipostasisnya itu adalah roh, berarti ada 3 roh di situ bro yang berbeda. Nah, di salah satu roh itu ada yang terbatas, ada roh di dalam roh itu, ada roh yang tidak terbatas dan ada roh yang tidak terbatas. Kamu pernah nggak merenungkan pernyataan kamu itu? Coba sekali-sekali lah menghadap kaca lalu kamu bicara dan kamu bantah sendiri pernyataan kamu. Belajar untuk membantah itu, ya. Jangan membuat narasi tanpa ada konsekuensi logis. Oke, saya Pak Kaisar ya. Iya, lanjut. Jadi ketika dia katakan kodrat itu adalah roh, inilah pernyataan yang konyol ya. Kodrat itu bersifat roh. Nah, kalau sesuatu yang kodrat itu bersifat roh, berarti bukan artinya namanya roh itu adalah kodrat. Tetapi kodrat itu bersifat roh. Sifat itu bukanlah kodrat itu sendiri.
Itu harus dipahami. Karena kalau kita menyatakan sifat itu adalah kodrat itu sendiri, sama saja mengatakan, contoh, kodrat manusia itu bersifat jasmani. Nah, apakah yang sesuatu jasmani itu adalah pasti manusia? Sifat jasmani itu adalah manusia? Enggak. Sebab binatang juga bersifat jasmani. Apakah anjing itu manusia? Enggak. Apakah kucing itu manusia? Enggak. Dari situ. Jadi ketika si Bililin mengatakan kodrat itu sama dengan roh, sehingga hipostasi sama dengan roh, ini pernyataan yang konyol. Inilah pernyataan orang-orang Wanes yang berpikiran terlalu sempit, ya, terlalu dangkal. Kodrat itu bersifat roh, kodrat ilahi bersifat roh, artinya kodrat ilahi itu bersifat dia tidak kelihatan, dia tidak bersifat materi, dan karena dia tidak bersifat materi, maka dia tidak terbagi-bagi, maka dia tidak terpisah-pisah, maka dia tidak berubah. Itulah artinya sifat roh daripada kodrat ilahi. Dan karena kodrat ini teraktualisasi ke dalam hipostasis, maka hipostasis ini menjadi hipostasis ilahi. Itulah yang pengertiannya nanti bisa dikatakan bahwa kenapa Yesus Kristus dikatakan pribadi ilahi, Bapa dikatakan pribadi ilahi, Anak dikatakan pribadi ilahi. Karena kodrat yang satu yang sama mereka miliki teraktualisasi di dalam hipostasis mereka. Seperti kayak gitu. Jadi harus dipahami ya, soal Bililin ini menyamakan sifat dengan kodrat. Nah, itu berbeda, itu dua hal yang berbeda. Ya, gimana, saya jelasin ya. Kayaknya kamu ini penggunaan diksi kata itu kamu harus paham. Roh itu bukan sifat, bro. Roh itu berbicara eksistensi. Kalau kamu bilang roh itu sifat, Tuhan kamu dengan setan apa bedanya? Sama-sama mempunyai sifat roh. Tolonglah, bro. Penggunaan diksi kata itu kamu pahami dulu, baru keluar dari mulutmu. Saya kasih tahu kamu, bro. Angin juga di dalam Ibrani. Bro Kesar sis, ini si Billy udah ad hominem terus ya dari tadi ya. Jadi itu dulu. Bisa nggak eminem? Enggak. Sebentar saya moderasi. Begini, tadi yang Bro KG sampaikan sabar dulu, itu. saya belum selesai bicara. Enggak. Kamu nggak perlu bicara lagi. Begini, kamu ngomong, tapi kamu nggak ada referensi literasinya. Oke, kamu. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Enggak, itu ya, yang salah pernyataan saya yang mana? Kamu bisa patahkan narasi saya? Oke, sekarang Anda bilang bisa. Coba Bililin coba buka Yohanes 4 ayat 24. Sabar dulu, saya jelasin dulu kalian tentang kata roh. Saya buktikan. Coba Yohanes 4 sabar ayat dulu 24. lah. Ayo coba buka Yohanes 4 ayat 24, Bililin. Pakai ayat dong. Sabar dulu. Yohanes 4 ayat 24 coba buka dalam bahasa Yunani apa? Silakan. Dalam bahasa Yunaninya apa itu? Yohanes 4 ayat 24. Mentret. Silakan kau jelasin. Loh, enggak dong. Kan tadi Anda pengen menjelaskan kepada saya. Terlihat Anda ini lebih mengerti karena Anda mengatakan bukan sifat. Anda mengatakan roh itu bukan sifat dari sini. Nah, sekarang ayo kita buka Yohanes 4 ayat 24, Billy. Silakan. Besar, bisa nggak saya bicara? Loh, bukan, jawab dulu Yohanes 4 ayat 24. Silakan. Diam dulu, saya kan lagi bernarasi, belum selesai. Ya bukan dong, harus bertanggung jawab sama narasi ya dong. Anda mengatakan nanti akan ke arah itu, selesaikan dulu saya bernarasi. Anda mengatakan bahwa kata roh itu bukan sifat, tetapi kata roh itu berbicara mengenai entitas. Nah, sekarang Yohanes 4 ayat berapa? Yohanes 4 ayat berapa? 4 ayat 24. Silakan Ibu coba. Ini pemikir ulung yang buka itu ntar. Jadi begini ya teman-teman ya, roh itu bukan berbicara sifat. Allah itu adalah roh, roh itu bukan sifat. Saya sudah bilang, contoh angin disebut roh, semangat disebut roh, perkataan disebut roh. Apakah roh itu sifat? Stop dulu. Tadi kan Anda sudah mengutip Allah itu adalah roh, Yohanes 4 ayat 24 kan. Mari kita buktikan dari bahasa Yunaninya, dari gramatikalnya, apakah itu kata roh di sana sifat itu merupakan kata sifat atau menunjukkan sifat atau bukan? Bisa nggak Anda buktikan itu? Oke. Nih, jadi Bill. Lagi setan dengan Tuhan kamu sama ya? Ini Bill. Justru saya tadi sudah bernarasi ketika menyamakan sifat dengan kodrat itu yang salah. Makanya kalau bilang kalau semuanya roh itu adalah entitas, ya maka setan itu, iblis itu adalah roh, dia entitas roh, maka dengan pemahaman kamu iblis itu ya adalah Allah itu sendiri.
Oke, sudah. Jadi Sudah, begini, bro. sudah coba Yohanes 4 ayat 24-nya. Udah dibuka itu. Makanya Ya. saya Ada diselesaikan ada dulu dalam saya bicara. ada bisa dalam Bible Hub-nya nggak atau dalam bahasa Yunani-nya, Ibu? Bang Kaisar bisa, kalau saya nggak bisa bicara dipotong-potong, nggak beginilah Komal Tritunggal, nggak pernah fair. Ya itu bahasa Kasihlah dulu Yunani. orang bicara. Itu ada di atas juga bahasa Yunaninya. Ya, saya bisa ada- bicara. oh ya, oke, terima kasih. Pneumahotheos. Coba jelaskan satu frase pendek pneumahotheos itu, Bang Bililin. Allah itu adalah roh. Ya itu berbicara apa Allah itu roh itu? Iya. Coba sebutkan kepada saya dalam pneumahotheos itu mana subjeknya, mana predikatnya, mana kata kerjanya, mana objeknya. Silakan. Silakan kau jelasin. Loh, nggak bisa. Ya, saya bicara dulu ya untuk menanggapi ya. Oke. Nah tadi Kak, diam dulu. Tadi kamu mengatakan bahwa roh itu adalah sifat, betul? Dan bagaimana roh itu adalah sifat? Jikalau angin juga disebut roh, betul atau tidak? Bagaimana juga semangat juga disebut roh dalam bahasa Ibrani? Bagaimana itu kau bilang sifat? Sedangkan setan juga disebut makhluk roh. Bagaimana itu adalah sifat? Itu nggak berbicara sifat, bro. Itu fakta-fakta dalam Alkitab. Ya itu kan pemikiran kamu yang kamu harus jelasin, bro. Ya, makanya Oke, ini saya tanya. fakta dalam Angin itu roh Alkitab. bukan? Ini kan Wapirani, fakta sabar, dalam pelan-pelan. Alkitab. Ya, mari kita Sabar. buka. Angin itu Mari roh atau kita bukan buka Wapirani? dalam bukan, ini kan fakta Jangan dalam bilang saya Alkitab. asumsi. Anda bilang, ya kan Yohanes 4 Diam ayat dulu lah, bro, 24. kaget. Yohanes 4 ayat 24 itu fakta banyak-banyak dalam mulut. Alkitab. Yuk, silahkan jelaskan. Allah Ya, itu roh apa yang itu mau dijelaskan bagaimana? ke situ? Tunggu dulu. Loh, kamu yang buka ayat Alkitab saya yang jelasin. Sekarang begini, Ngopi. Yang sebut-sebut Angin dalam Allah bahasa itu Ibrani roh roh kan atau kamu bukan? dari tadi, Billy. Kan kamu yang menjelaskan. Nah, sekarang jelaskan. Kamu yang minta Dalam buktinya kata Yohanes 4 ayat 24. pneumahotheos. Nah, di dalam kata pneumahotheos ya, yang mana Diam yang dulu lah. itu kata, coba saya pengen tahu Ngopirani subjeknya saya yang mana. tanya, angin itu roh atau bukan dalam bahasa? Subjeknya yang mana, Bililin? Subjek yang mana? Aduh, diam dulu. Dalam lah. kata bukan kan kamu kan berdasarkan ayat ini tadi. Allah itu adalah roh, maka roh di situ berbicara Sudah, Pak entitas. Kaisar. Saya nggak Maka bisa ngomong di sini. di sini, ayo Ditutup coba terus, silakan. ditimpa terus. Masuklah ke komal kami kalian supaya kalian tahu bagaimana beradab dan beretika dalam Nggak berdialog. nggak perlu Saya tunggu sampai di komal sampai kami. ke ini Pak, pemikir ulung, hanya pneumahotheos itu aja, satu klausal pendek. Oke ya, ini saya jelasin ke teman-teman 130 orang yang mendengar ya, supaya bisa melawan orang-orang Wanes ini di sini. Sebab Wanes ini sudah ajaran sampah ditaruh dalam piring emas. Silahkan, boleh digedein Pak Kaisar ya. Ya, silakan. Ya. Nah sekarang ketika kita berbicara mengenai Allah itu adalah roh ya, tiga huruf ini ROH ini memiliki 4 makna, ya, tergantung konteksnya. Bisa merujuk kepada sifat daripada osia ilahi, sifat daripada kodrat ilahi, itu makna pertama. Makna kedua bisa merujuk kepada Demikian tadi kamu Simine baku hantamnya. Dan juga ada memang saya sisipkan debat Kristen versus Kristen ya. Oones versus Tungtung. Jadi di internal mereka saja belum usai ya. Belum konsep ketuhanan mereka belum usai, sudah 2000 tahun lebih lamanya ya, 2000 tahun 50 sudah 2050 tahun lamanya belum juga usai ya. Belum usai perihal masalah konsep ketuhanan ya kan, siapa Tuhan mereka itu belum juga usai mereka perdebatkan. Datang lagi si Edis dengan persoalan yang menggelitik, yang lucu gitu ya, bagi kekristenan terguncang ya, untuk bikin orang-orang Kristen itu terguncang, pendeta-pendeta itu geger waktu itu. Nah, namun yang menjadi aneh dan lucu nih header-headernya si Edis ini ya, yang dibuat oleh Edis, yang mengguncangkan para pendeta ini, mengguncangkan kekristenan di Indonesia ini. Ini jangan disangka hanya sekedar di ranah perdebatan ataupun para apologet saja yang tahu, bahkan kalau di dalam kekristenan itu sampai ke tingkat yang tertinggi di dalam otoritas Kristen itu ya, sampai
gereja pusat itu tahu ya untuk Indonesia ini. Mereka tahu, bahkan Gilbert itu ya, Gilbert Lumaindong itu si kursi emas itu tahu tentang polemik ini. Hanya saja mereka tidak berani berspeak up. Kalau berspeak up ya rontoklah jemaatnya. Kan jadi miskin nanti karena jemaatnya kan orang-orang kaya semua ya, domba-dombanya ini kan kaya-kaya, jadi perpuluhannya besar gitu. Jadi tidak mau mereka tuh membantah dari apa yang disampaikan oleh Edi sini. Lagi pula kan memang ternyata para pendana, para donaturnya, para penghujat ini memang pendeta-pendeta dan termasuk Gilbert. Nah, itu pengakuan si Sofiatul ya melalui lisansi siapa Rudi Hanes, dan itu menjadi bukti nyata memang ya itulah tadi seperti si Kosman Kostea itu tadi ya, bin Sunet itu Kosman Kostea bin Sunet yang disebut KC itu ya itulah sudah mereka lah yang mendanai itu. Makanya ketika si KC itu ditangkap dan dikasih makan sama Jenderal Napoleon Bonaparte, wah kan Gilbert ngamuk tuh mengatakan bencong, banci lah segala macam itu si Gilbert ini. Tapi waktu itu Gilbert juga hampir masuk ke dalam ya, hampir juga ditunggu sama Jenderal Napoleon Bonaparte karena pendeta Gilbert pernah memaki-maki ataupun mencaci-caci menghina Jenderal Napoleon. Nah, lalu ketika Gilbert terkena kasus, untung saja tidak masuk. Kalau masuk sudah ditunggu karena Jenderal Napoleon Bonaparte beliau mengatakan biar saya tunggu sekalian gitu ya, biar saya ini kan itu kan gitu sekalian katanya, waktu itu ditunggu katanya. Untung saja tidak masuk. Oh masuk, weh jadi apa ya? Jadi dodol yang ada. Wah tidak gendut lagi, bisa kurus di dalam kursi emasnya bisa rusak tuh. Jadi kita menyampaikan ini para kaum muslimin agar kita tahu untuk mempertebal keimanan kita juga sebagai seorang muslim ya, agar tidak tergiur. Karena apa? Orang-orang yang murtad dari Islam lalu menjadi seorang Kristen, mereka berharap bahwasanya dapat makan kenyang, dapat donasi ya beratus-ratus juta bahkan sampai miliaran, hidupnya pun tidak tenang, yang pada akhirnya seperti si Raji pun masuk Islam lagi, kan begitu. Kenapa? Tidak berkesesuaian gitu. Kenapa? Mentor-mentor mereka itu kan juga pengen juga merasai dana-dana itu ya, pengen juga merasai duit yang didapat dari dari donasi itu. Nah, maka dari itu Saifuddin Ibrahim itu kan memakan donasinya si KC ya, karena memang isinya ya orientasinya duit dan duit gitu. Keributan itu tidak jauh-jauh dari situ. Kalau tidak perempuan ya donat. Kalau tidak perempuan ya donasi. Kalau tidak donasi ya donat kan begitu. Ya kan itu. Jadi apa yang disampaikan si Bagong Zong itu ya betul, itu tidak salah, sudah. Orientasinya duit gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdus Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير